Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam mata pelajaran sosiologi dengan tema untuk kali ini nilai dan norma sosial. Jadi di dalam masyarakat kita dalam bersikap dan berperilaku itu selalu bergantung kepada atau berpegang kepada sesuatu yang dianggap baik dan benar, ya. Itu bisa disebut sebagai nilai. Jadi sesuatu yang dianggap baik dan benar itu disebut nilai. Nah, terus kemudian definisi dari nilai itu sendiri yaitu sebagai tata kelakuan, karena nilai itu mengatur kelakuan manusia. Jadi nilai itu bersifat abstrak. Kenapa bersifat abstrak? Karena hanya ada di dalam hidup, di dalam pikiran manusia saja. Nah, sedangkan bentuk konkretnya itu disebut dengan norma, ya. Jadi norma, sekarang apa itu norma, ya? Norma itu merupakan bentuk konkret dari nilai sosial yang ada di dalam masyarakat. Terus sedangkan definisi yang lebih jelasnya, norma sosial itu adalah patokan-patokan atau pedoman untuk berperilaku di dalam masyarakat. Jadi kita itu di dalam berperilaku di dalam masyarakat itu berpegang pada patokan-patokan. Jadi tidak sembarangan, ya, kita di dalam masyarakat itu dalam bertingkah laku, ya, dalam berperilaku itu ada pedoman. Terus kemudian apa fungsinya? Ya, fungsi norma sosial itu untuk mengatur hubungan, ya, antara anggota masyarakat supaya apa? Supaya kehidupan masyarakat berlangsung dengan tertib dan baik. Nah, terus kemudian apa kekuatan norma sosial? Jadi berdasarkan tingkat daya pengikatnya terhadap masyarakat, norma sosial itu dapat digolongkan, ya, menjadi 4 bagian. Ya, 1 disebut dengan norma cara, ya. Yaitu apa yang disebut dengan norma cara? Cara merupakan perbuatan yang mempunyai daya ikat sangat lemah. Dalam hal ini, ya, misalnya cara makan yang bersuara akan mendapat sanksi ringan yang berupa celaan, ya. Jadi misalnya Anda makan kemudian sampai bersuara, ya, kalau dalam istilahnya keseharian itu makan dengan bersuara itu kecap itu loh. Lah, itu maka nanti akan mendapatkan sanksi. Sanksinya dari siapa? Sanksinya dari yang mendengarkan di sekitarnya itu, yaitu berupa celaan, dicela. Mangan kok kecap gitu, ya. Itu contohnya. Kemudian yang kedua, norma kebiasaan. Norma kebiasaan itu adalah perbuatan yang diulang-ulang, ya, dalam bentuk yang sama karena menyukai perbuatan itu. Misalnya menghormati orang yang lebih tua, ya, itu contoh norma kebiasaan. Atau makan dengan menggunakan tangan kanan, itu salah satu contohnya. Sanksinya apa? Ya, sanksinya kalau misalnya
Anda ketemu atau ketemu dengan orang yang lebih tua kemudian tidak menghormati, maka akan dicela ya, jadi tidak sopan ya, dianggap tidak sopan terhadap orang yang lebih tua. Atau misalnya, jadi tidak biasanya, misalnya kalau Anda makan pakai tangan kiri, itu maka juga akan dinilai makan kok pakai tangan kiri, itu ya, itu contoh norma kebiasaan. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu norma tata kelakuan, yaitu aturan berdasarkan pada ajaran agama. Di sini ya, kalau Anda agamanya Islam, maka norma yang digunakan adalah langsung atau tidak langsung itu adalah dengan memakai kelakuan agama yang Anda anut, yaitu kemudian yang terakhir adalah norma adat istiadat. Ya, adat istiadat itu apa? Ya, Anda tahu, Anda pernah sering tahu ya, adat istiadat pernah dengar ya, yaitu tata kelakuan yang kekal. Ya, yang tata kelakuan yang kekal disertai kuatnya integrasi dengan pola-pola perilaku masyarakat. Sedangkan nilai norma yang terakhir yaitu norma adat istiadat. Ya, apa itu yang disebut dengan adat istiadat? Adalah tata kelakuan yang kekal disertai kuatnya integrasi dengan pola-pola perilaku masyarakat. Jadi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat itu mendapatkan sanksi yang berat ya dari masyarakat. Misalnya apa? Misalnya yang melakukan pelanggaran itu dikucilkan di dalam masyarakat. Terus kemudian kita lanjut ya, kita lanjut tentang jenis norma sosial. Yang pertama tadi kekuatan, jadi kekuatan norma sosial. Jadi sejauh mana tingkat daya pengikat terhadap masyarakat, yaitu norma sosial, sejauh mana norma sosial tersebut ya daya ikatnya terhadap masyarakat. Kemudian yang selanjutnya yaitu jenis norma sosial. Ada 5 jenis norma sosial. Yang pertama norma agama, yaitu norma yang didasarkan pada ajaran suatu agama. Misalkan Anda agamanya Islam, maka normanya memakai norma agama. Jadi contoh penganut agama Islam itu apa? Menjalankan rukun Islam dan menjalankan rukun iman. Terus kemudian itu contohnya. Sedangkan contoh agama yang lain misalnya Katolik itu ya juga menjalankan sesuai dengan agama Katolik yang diajarkan agama Katolik. Kemudian yang kedua, norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu bersifat universal. Karena apa? Norma kesusilaan itu ada di setiap masyarakat yang ada di dunia. Makanya disebut universal. Didasarkan apa? Didasarkan pada hati nurani atau akhlak manusia. Jadi norma kesusilaan itu berdasarkan hati nurani dan akhlak manusia. Misalnya perbuatan membunuh, memperkosa, ya, melakukan kekerasan, itu merupakan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat. Itu tidak termasuk norma kesusilaan. Jadi dia melanggar norma kesusilaan kalau dia melakukan hal tersebut, melakukan membunuh, memperkosa, gitu ya, itu melanggar norma kesusilaan. Kemudian norma hukum. Norma hukum itu berisi tentang petunjuk hidup
dan larangan. Ya, jadi isinya petunjuk dan larangan yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat. Nah, kemudian siapa yang memberi sanksi? Ya, kalau di sini norma hukum itu yang memberikan sanksi adalah yang berwenang, ya, dan yang berwenang di dalam hal ini adalah yang memberikan sanksi adalah penegak hukum. Ya, itu. Terus kemudian yang selanjutnya yang ketiga yaitu norma kebiasaan. Yang keempat itu norma kebiasaan. Tadi yang pertama norma agama, kedua norma kesusilaan, ya. Terus kemudian norma hukum, yang keempat norma kebiasaan. Norma kebiasaan itu adalah kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang dalam bentuk yang sama. Ya, itu akan menjadi norma kebiasaan atau adat. Jadi segala tingkah laku, perilaku yang dilakukan berulang-ulang, maka perlakuan itu, tingkah laku itu menjadi norma kebiasaan atau adat. Ya, di sini misalnya contoh peringatan kematian atau upacara adat perkawinan. Misalnya peringatan kematian itu misalnya kalau ada ini, kalau di desa itu ya, itu kalau ada orang yang meninggal dunia itu sekarang ya, kalau dulu itu di gerdu-gerdu itu ya ada kentongan itu ya, kalau orang yang meninggal dunia, ada orang yang meninggal itu kentongannya berapa kentongannya bentuknya bagaimana, maksudnya suaranya bagaimana. Terus kemudian kalau ada kebakaran itu dikentong berapa kentongannya ya. Tapi kalau sekarang contohnya norma kebiasaan itu sekarang sudah di musola-musola itu. Jadi kalau ada orang yang meninggal itu diumumkan di musola. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia ya siapa, Bapak Ahmad misalnya gitu ya, dengan alamat akan dimakamkan nanti jam berapa. Itu termasuk norma kebiasaan. Terus selanjutnya yang terakhir yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan itu adalah norma yang berpangkal ya, yang berdasarkan aturan tingkah laku yang berlaku di dalam masyarakat. Jadi di sini normanya bersifat relatif karena apa? Ya, jadi penerapannya tergantung tempat, lingkungan maupun waktunya. Ya. Contoh norma kesopanan ini adalah seperti cara berpakaian, ya, terus cara berbicara, etika dalam pergaulan. Ya, tadi misalnya cara berpakaian ya, kalau misalnya itu ya, kalau di sebuah desa ya, di desa tertentu itu pakaiannya harus sopan, ya, sopan. Jadi tidak itu berlaku di desa tersebut. Jadi misalnya kalau ada orang ya, ada anak ya, misalnya contohnya ya, ada anak yang pakaiannya di atas lutut misalnya, atau pusatnya kelihatan misalnya, itu maka akan dianggap tidak sopan ya. Berbeda mungkin kalau di sebuah kota itu ya, kalau di sebuah kota itu pakaiannya minim di atas lutut, terus kemudian pakai celana yang itu lututnya sobek itu, terus telinganya ditindik, hidungnya ditindik ya, itu mungkin di daerah tertentu biasa, tapi kalau di dalam masyarakat yang lain itu termasuk norma yang tidak sopan. Ya, maka itu adalah tata kelakuan yang kekal disertai kuatnya integrasi dengan pola-pola perilaku masyarakat. Jadi anggota masyarakat yang melanggar adat istiadat maka akan mendapatkan sanksi yang berat. Ya, apa itu sanksinya?
sanksinya dikucilkan dari masyarakat. Demikian untuk materi kali ini. Nanti insya Allah akan disambung lagi materi berikutnya ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.